Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn dengan NIM 216500020. Pada video kali ini saya akan mereview kembali materi tentang cybercrime dan cybercrawl. Dalam materi cybercrime dan cybercrawl ini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama cyberspace, kemudian cybercrime dan cyberlaw. Cyberspace adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada ruang virtual di mana aktivitas komunikasi dan pertukaran informasi terjadi melalui jaringan komputer, terutama internet. Kemudian cyberspace mencakup website, platform media sosial, email, dan semua jenis layanan online yang memungkinkan interaksi dan komunikasi melalui teknologi komputer. Kemudian cybercrime. Cybercrime juga dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau kejahatan siber, merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, atau perangkat elektronik lainnya. Cybercrime melibatkan penyalahgunaan teknologi ini untuk menciptakan kerugian, merusak atau mengancam individu, perusahaan, atau pemerintah. Ini adalah bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan internet. Karakteristik khusus dari kejahatan siber dapat mencakup berbagai hal. Berikut adalah 5 karakteristik yang penting dapat menjadi ciri khas dari kejahatan siber. Yang pertama, ruang lingkup kejahatan. Kedua, sifat kejahatan. Ketiga, pelaku kejahatan. 4, modus kejahatan. Dan 5, jenis kerugian yang ditimbulkan. Sementara cyberlaw atau hukum siber adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi, hukum dunia maya, dan hukum mayantara. Istilah tersebut mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual. Kemudian jenis kejahatan yang ada pada cybercrime. Yang pertama, pencurian identitas atau identity theft. Pencurian identitas atau dalam bahasa Inggris disebut identity theft adalah tindakan ilegal di mana seseorang atau sekelompok individu mencuri dan menggunakan informasi pribadi seseorang tanpa izin untuk keuntungan mereka sendiri. Informasi pribadi yang bisa dicuri termasuk nama, alamat, nomor kartu kredit, nomor KTP, nomor asuransi sosial, dan informasi keuangan lainnya. Contoh kasusnya seperti cybercrime Polda Jambi kantongi identitas 6 pelaku sindikat pemalsuan ektp di Dukcapil Kota Jambi. Tim penyidik cybercrime di Treskrimsus Polda Jambi kembali kantongi 6 identitas tersangka baru sindikat pemalsuan ektp di kantor dinas Dukcapil Kota Jambi. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasubdit 5 Cybercrime AKBP Wahyu Bram. Katanya, saat ini berkas perkara 6 orang tersebut telah ditangani oleh penyidik. Atau informasi selengkapnya bisa ketik link di bawah. Contoh kedua, yaitu pemalsuan identitas. Studi kasusnya terungkap ini modus pemalsuan identitas nasabah FIV di Dukcapil Kampar. Terungkap modus pemalsuan identitas nasabah Federal International Finance atau FIF di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil Kampar
Disdukcapil itu ikut menjadi pihak terperiksa dalam kasus pemalsuan identitas untuk mengajukan kredit ke perusahaan pembiayaan. Artikel ini telah tayang di Tribun Pekanbaru.com dengan judul terungkap ini modus pemalsuan identitas nasabah FIF di Disdukcapil Kampor. Atau lebih jelasnya ketik alamat di bawah. Contoh ketiga yaitu Polairut Polda Bali ungkap kasus pemalsuan KTP di Pelabuhan Benoa, amankan 2 tersangka dan 1 DPO. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara atau Polairut Polda Bali berhasil mengungkap kasus perkara administrasi kependudukan atau pemalsuan kartu tanda penduduk atau KTP di kawasan Pelabuhan Benoa, Bendungan, Denpasar, Bali. Artikel ini telah tayang di Tribun Bali.com dengan judul Polairut Polda Bali ungkap kasus pemalsuan KTP di Pelabuhan Benoa, amankan 2 tersangka dan 1 DP, atau lebih jelasnya ketik alamat sumber di bawah ini. Kemudian jenis kedua yaitu phishing. Phishing adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memperoleh informasi pribadi seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data pribadi lainnya dengan cara menipu atau memancing korban. Serangan phishing sering kali dilakukan melalui komunikasi elektronik seperti email, pesan teks, atau situs web palsu yang meniru tampilan situs resmi. Contoh kasusnya yang pertama yaitu juragan yang menjadi korban phishing senilai 1,4 miliar rupiah buat aduan ke Polres Malang. Ini alasannya. Korban phishing bernama Sylvia Yap, umur 52 tahun yang kehilangan uang tabungan dalam rekeningnya sebesar 1,4 miliar rupiah, juga membuat pengaduan ke Polres Malang. Seperti diketahui, perempuan juragan aksesori kendaraan asal Lawang, Kabupaten Malang tersebut kehilangan uangnya setelah mengklik sebuah tautan aplikasi yang disamarkan dalam bentuk undangan pernikahan pada Rabu 24 Mei 2023. Artikel ini telah tayang di suryamalang.com dengan judul juragan yang menjadi korban phishing senilai 1,4 miliar rupiah buat aduan ke Polres Malang. Ini alasannya. Atau bisa juga ketik langsung alamatnya di bawah ini. Contoh kedua yaitu saldo nasabah BSI Solo hilang senilai 378 juta rupiah. Pihak bank korban phishing April lalu. BSI Solo membenarkan kabar viral nasabahnya kehilangan uang tabungan hingga 378 juta rupiah lebih. Namun, mereka menegaskan hilangnya tabungan nasabah itu murni korban phishing, bukan karena maintenance sejak awal pekan lalu. Kepala Cabang BSI Solo Hari Nova Kurniawan saat dihubungi Solo.com Minggu 14 Mei 2023 menegaskan nasabah yang saldonya berkurang tersebut adalah korban phishing. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa ketik sumber link di bawah ini. Kemudian contoh ketiga yaitu seorang wanita jadi korban phishing usai isi data di sebuah link tabungan 16 juta rupiah miliknya Raib. Astaga. Salah satunya pengalaman kurang mengenakan yang dialami seorang wanita ini. Wanita tersebut menjadi korban phishing usai dirinya mengisi sebuah link yang diberikan oleh nomor tak dikenal yang mengaku dari pihak bank, hingga semua uang tabungan yang tersimpan di rekening miliknya Raib. Adapun wanita tersebut mengalami kerugian hingga mencapai 16 juta rupiah. Hasil. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa ketik alamat di bawah. Kemudian jenis ketiga yaitu malware atau perangkat lunak berbahaya. Malware atau singkatan dari
malicious software atau perangkat lunak berbahaya dalam bahasa Indonesia adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada berbagai jenis perangkat lunak yang dirancang untuk menyusup ke sistem komputer, perangkat seluler, atau jaringan dengan tujuan merusak, mencuri informasi, atau menjalankan tindakan berbahaya lainnya tanpa izin atau pengetahuan pemilik sistem atau pengguna. Contoh kasusnya seperti operasi pimpinan FBI bongkar malware terkenal Cutbot. Pejabat penegak hukum Amerika Serikat pada Selasa 28 Agustus mengumumkan FBI dan sejumlah mitra internasionalnya telah berhasil melumpuhkan sarana Cutbot dan menyita mata uang kripto bernilai hampir $9 juta yang merupakan hasil dari kegiatan ilegal dalam operasi pada Jumat 25 Agustus. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa diklik ke sumber alamat di bawah ini. Contoh kedua yaitu terungkap ini modus pemalsuan identitas nasabah FIF di Dukcapil Kampar. Terungkap modus pemalsuan identitas nasabah Federal International Finance atau FIF di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau disingkat Dukcapil Kampar. Dukcapil ikut menjadi pihak terperiksa dalam kasus pemalsuan identitas untuk mengajukan kredit ke perusahaan pembiayaan. Untuk informasi lebih jelasnya bisa diketik sumber halaman di bawah ini. Kemudian contoh ketiga tentang Dit Polairut Polda Bali ungkap kasus pemalsuan KTP di Pelabuhan Benoa, amankan 2 tersangka dan 1 DPO. Direktur Kepolisian Perairan dan Udara atau Dit Polairut Polda Bali berhasil mengungkap kasus perkara administrasi kependudukan atau pemalsuan kartu tanda penduduk KTP di kawasan Pelabuhan Benoa, Pedungan, Denpasar, Bali. Artikel ini telah tayang di Tribun Bali.com dengan judul Dit Polairut Polda Bali ungkap kasus pemalsuan KTP di Pelabuhan Benoa, amankan 2 tersangka dan 1 DP. Atau sumber lengkapnya bisa diketik halaman di bawah. Kemudian jenis selanjutnya yaitu ransomware. Ransomware adalah jenis perangkat lunak berbahaya atau malware yang dirancang untuk mengenkripsi atau mengunci data pada komputer atau perangkat lain dan kemudian meminta tebusan atau ransom kepada korban agar mereka dapat memperoleh kunci deskripsi yang diperlukan untuk mengembalikan akses ke data mereka. Ini adalah salah satu bentuk serangan siber yang sangat merugikan dan dapat mengakibatkan kerugian finansial, kehilangan data yang berharga, dan gangguan serius terhadap operasi perusahaan atau individu. Contoh kasusnya seperti juragan yang menjadi korban phishing sebesar 1,4 miliar rupiah buat aduan ke Polres Malang. Ini alasannya. Korban phishing bernama Sylvia Yap, umur 52 tahun yang kehilangan uang tabungan dalam rekeningnya sebesar 1,4 miliar juta membuat pengaduan ke Polres Malang. Seperti diketahui, perempuan juragan aksesori kendaraan asal Lawang, Kabupaten Malang tersebut kehilangan uangnya setelah mengklik sebuah tautan aplikasi yang disamarkan dalam bentuk undangan pernikahan pada Rabu 25 April 2023, 24 April 2023. Untuk informasi selanjutnya bisa diklik sumber halaman di bawah. Contoh kedua yaitu saldo nasabah BSI Solo hilang senilai 378 juta rupiah. Pihak bank korban phishing April lalu. Contoh ini sama dengan contoh jenis phishingnya. BSI Solo membenarkan kabar viral nasabahnya kehilangan uang tabungan hingga 378 juta rupiah lebih. Namun, mereka menegaskan hilangnya tabungan nasabah itu murni korban phishing, bukan karena maintenance sejak awal pekan lalu.
Untuk info selanjutnya bisa diklik sumber halaman di bawah. Kemudian contoh ketiganya, yaitu seorang wanita dari korban phishing usai isi data di sebuah link tabungan senilai 16 juta rupiah miliknya Rai. Dan ini juga sama dengan contoh phishing. Salah satunya pengalaman kurang menyenangkan yang dialami seorang wanita ini. Wanita tersebut menjadi korban phishing usai dirinya mengisi sebuah link yang diberikan oleh nomor tak dikenal yang mengaku dari pihak bank, hingga semua uang tabungan yang tersimpan di rekening miliknya Rai. Adapun wanita tersebut mengalami kerugian hingga mencapai 16 juta rupiah. Untuk info selanjutnya bisa dibuka halaman sumber link di bawah. Kemudian jenis selanjutnya yaitu peretasan atau hacking. Peretasan adalah tindakan membobol komputer, sistem, atau jaringan komputer dengan izin maupun tanpa izin. Individu yang melakukan peretasan tersebut sebagai peretas atau hacker. Saat ini, di zaman ketika teknologi semakin berkembang, orang yang disebut sebagai peretas adalah mereka yang memiliki pemahaman tingkat lanjut tentang komputer, jaringan pemrograman, dan perangkat keras. Sebagai contoh, seorang peretas direktur oleh suatu lembaga untuk menembus firewall atau server bisnis pribadi. Ini dilakukan untuk memantau apakah lembaga memiliki celah yang bisa membahayakan keamanan data mereka di masa depan. Contoh kasusnya seperti pertama itu kasus BPJS Kesehatan Mei 2021. Pada akhir Mei, situs milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, yakni BPJS Kesehatan Go.id, diduga diretas. Buntutnya, data milik 279 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum online bernama Right Forums. Data yang dijual seharga 0,15 Bitcoin, sekitar 84,4 juta rupiah, kurs 20 Mei 2021. Tersebut berisi NIK, nomor ponsel, email, alamat, hingga gaji. Menurut pendalaman yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, simpulkan bahwa sampel dataset tersebut diduga kuat identik dengan data milik BPJS Kesehatan. Untuk informasi selanjutnya bisa diklik sumber halaman di bawah. Kemudian contoh kedua yaitu tentang database Polri November 2021. Selang 1 bulan, tepatnya pada November 2021, hacker mengklaim telah membobol database milik Polri. Informasi ini diumbar melalui akun Twitter Emelson1x66 pada 17 November 2021. Akun Emelson1x66 yang mengaku berasal dari Brasil ini adalah hacker yang sama yang sebelumnya melakukan aksi peretasan terhadap situs BSSN. Dalam tweetnya, hacker mengatakan ada 28.000 informasi pribadi dan login yang dicuri. Dan dia juga mencantumkan 3 tautan berisi sampel data yang diduga berasal dari database Polri. Data tersebut berisi informasi sensitif berupa nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor registrasi pokok, alamat, golongan darah, satuan kerja, suku, alamat email, alamat rumah, pangkat, hingga pelanggaran yang pernah dilakukan oleh anggota. Ada pula data tentang rehab putusan sidang, rehab keterangan, ID propam, dan beberapa lainnya. Data ini bisa diakses dan diunduh secara bebas. Untuk info lebih lengkapnya bisa dibuka link di bawah. Contoh ketiga yaitu YouTube BNPB Desember 2021. Terakhir, akun YouTube milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB juga diretas. Insiden peretasan ini terjadi pada Kamis 9 bulan 12 2021 lalu.
saat dihack akun YouTube BNPB yang semula bernama BNPB Indonesia itu terpantau berubah nama menjadi Ethereum 2.0. Selain mengubah nama, hacker juga menggunakan akun YouTube BNPB untuk melakukan siaran langsung Ethereum News ETH 2.0 release date. Dalam deskripsi terdapat sebuah tautan yang mengarah ke akun Twitter dengan handle email altcoin daily. Belum diketahui apakah akun Twitter tersebutlah yang meretas akun BNPB Indonesia. Pihak BNPB mengetahui peretasan ini dan dibantu pihak Google untuk memulihkan akun YouTube BNPB Indonesia. Saat ini, akun tersebut sudah kembali seperti semula dan sudah digunakan kembali oleh BNPB Indonesia. Untuk info lebih lengkapnya bisa diketik situs di bawah. Kemudian jenis selanjutnya yaitu serangan DDoS. Apa itu DDoS? DDoS merupakan kependekan dari Distributed Denial of Service atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai penolakan layanan secara terdistribusi. DDoS adalah jenis serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem, atau jaringan. Umumnya serangan ini dilakukan menggunakan beberapa komputer host penyerang sampai dengan komputer target tidak bisa diakses. Serangan DDoS menargetkan situs web dan server dengan mengganggu layanan jaringan yang bertujuan untuk menghabiskan sumber daya aplikasi. Pelaku di balik serangan ini membanjiri situs dengan lalu lintas yang salah, sehingga fungsionalitas situs web menjadi buruk atau membuatnya offline sama sekali. Jenis serangan ini sedang meningkat. Contoh kasusnya, seperti serangan DDoS jadi menggelikan negara krisis Ukraina. Jakarta, di Bandung, kuartal pertama 2021, jumlah serangan dibanding kuartal pertama 2021, jumlah serangan distributed Denial of Service DDoS periode Januari-Maret 2022 naik 4,5 kali lipat dengan jumlah serangan yang cukup besar mungkin merupakan hasil aktivitas hacktivis. Serangan DDoS dirancang mengganggu jaringan yang digunakan bisnis dan organisasi dan mencegahnya berfungsi dengan baik. Jadi lebih berbahaya jika di sistem yang dikompromikan berada di sektor pemerintahan atau keuangan. Karena jika layanan ini tak tersedia akan memiliki dampak terhadap populasi lebih luas. Untuk info lebih lengkapnya bisa diketik situs halaman di bawah. Contoh kedua yaitu ini dia serangan DDoS TPS terbesar dalam sejarah. Jakarta Akamai mendeteksi sebuah serangan Distributed Denial of Service DDoS dengan jumlah kiriman paket yang paling besar dalam sejarah mereka. Serangan yang ditujukan ke sebuah bank besar di Eropa tersebut tercatat mencapai 809 M paket per second MPPS. Akamai menyebut jumlah ini adalah sebuah rekor baru untuk serangan yang berfokus pada PPS atau paket per second. 2 kali lebih besar dibanding serangan terbesar yang sebelumnya tercatat. Namun serangan yang berfokus pada PPS biasanya didesain untuk menyibukkan perangkat jaringan atau aplikasi di sebuah data center atau lingkungan cloud milik penggunanya. Demikian dikutip Detik.net dari Techradar Jumat 26 bulan 6 2020. Untuk info lebih lengkapnya bisa diketik situs di bawah. Kemudian contoh ketiga yaitu menyerang situs Corona adalah dosa besar. Jakarta situs Corona Pemprov DKI sempat rontok kemarin. Jika penyebabnya memang serangan DDoS itu sungguh keterlaluan. Klaim bahwa situs Corona kena DDoS masih diragukan oleh pengamat keamanan siber karena justru ditemukan masalah pada bandwidth.
Alfon menyebut ini sebagai dosa besar karena inilah masa di mana masyarakat membutuhkan data identik seperti yang disajikan di situs semacam Corona, berkata GoID. Jikapun itu benar terjadi, pelakunya adalah orang yang tinggal di Indonesia. Untuk info yang lebih lengkapnya bisa diketik link di bawah. Kemudian jenis selanjutnya yaitu pencurian kekayaan atau intelektual. Pencurian kekayaan intelektual adalah dekompilasi ilegal, penggunaan kembali pembungkusan, rekayasa balik, dan distribusi produk ASPOSE. Itu ilegal karena melanggar perjanjian lisensi ASPOSE dan melanggar hak cipta dan hak kekayaan intelektual kami. Contoh kasusnya seperti bocorkan rahasia dagang racikan kopi Hipin Dibui. Palu, Hipin dihukum 1 tahun penjara karena membocorkan rahasia dagang racikan kopi. Ex-karyawan pabrik kopi CV Bintang Harapan itu dikenakan Undang-Undang Rahasia Dagang. Kasus bermula saat pria kelahiran 30 November 1970 bermasalah dengan majikannya. Pada November 2009, ia mendatangi mes karyawan membujuk mereka pindah pabrik. Beberapa karyawan CV Bintang Harapan terbujuk dan mereka pindah ke pabrik Hipin dengan bendera CV 3 Berlian. Untuk pemasaran, jaringan distribusi juga menggunakan jaring yang sama. Pelan-pelan, bisnis CV Bintang Harapan dan Hipin dilaporkan ke polisi dengan dalil mencuri rahasia dagang. Untuk info lebih lengkapnya bisa diketik link di bawah. Contoh kedua yaitu mantan teknisi ungkap kebobrokan perusahaan Elon Musk. Jakarta, Martin Tripp, mantan teknisi Tesla yang dipecat setelah dituduh melakukan sabotase secara resmi menjadi whistleblower dengan memberikan informasi kepada US Securities and Exchange Commission. Informasi ini menuduh Tesla telah menyesatkan investor dan menempatkan pelanggannya dalam bahaya. Informasi dari Tripp yang dilaporkan kepada SEC pada 6 Juli menuduh bahwa Tesla memproduksi baterai yang memiliki lubang dan menempatkannya ke ratusan mobil. Untuk info lebih lengkapnya bisa diketik link di bawah. Contoh ketiga yaitu BT menggugat Google karena mencuri hak paten. Gugatan BT terpusat pada teknologi yang antara lain menjadi inti dari sistem Android milik Google maupun situs pencarian. BT mengatakan dalam waktu 2 dekade belakangan mereka melakukan investasi besar dalam bidang teknologi telepon genggam serta layanan terkait. Hingga saat ini BT mengaku memiliki 5.600 paten maupun yang sedang dalam pengajuan hak paten, dan beberapa paten menurut BT telah diambil oleh mesin pencari Google, sistem Android, situs jejaring sosial Google, Flash, buku internet, peta, Gmail, sistem manajemen, iklan double click maupun program penataran iklan, AdWords, dan layanan lainnya. Untuk info lebih lengkapnya bisa diketik link di bawah. Kemudian jenis selanjutnya yaitu pemalsuan atau forgery. Data forgery adalah setiap individu tindakan memasukkan atau memanipulasi data untuk tujuan menyesatkan atau memperdaya pihak lain. Trik ini bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari memasukkan dokumen, mengubah informasi di database, hingga meniru orang lain. Tujuan pemalsuan data bisa bermacam-macam, antara lain untuk mendapatkan keuntungan finansial, merusak reputasi seseorang, atau mendapatkan kendali atas akun dan data pribadi. Data forgery biasanya dilakukan dengan menggunakan teknologi digital. Penjahat siber dapat menggunakan teknik seperti hacking, phishing, atau malware untuk mencuri data atau memanipulasi informasi. Contoh kasusnya seperti data forgery pada e-banking BCA memasukkan sebuah website bank. Dunia perbankan melalui internet e-banking Indonesia dikejutkan oleh ulah
seseorang bernama Stephen Haryanto, seorang hacker dan jurnalis pada majalah Master Web. Lelaki asal Bandung ini dengan sengaja membuat situs asli tapi palsu layanan internet banking Bank Sentral Asia atau BCA. Stephen membeli domain-domain dengan nama mirip HTTP atau www.klikbca.com. Situs asli internet banking BCA yaitu domain HTTP www.klikbca.com, www.klikbca.com. Isi situs-situs presetan itu pun nyaris sama, kecuali tidak adanya security untuk bertransaksi dan adanya formulir akses atau login form palsu. Jika nasabah BCA salah mengetik situs BCA asli, maka nasabah tersebut masuk perangkat situs presetan yang dibuat oleh Stephen, sehingga identitas pengguna, user ID, dan nomor identitas personal PIN dapat diketahuinya. Contoh kedua, yaitu kejahatan kartu kredit yang dilakukan lewat transaksi online di Yogyakarta. Polda di Yogyakarta menangkap 5 karder dan mengamankan barang bukti bernilai puluhan juta yang didapat dari merchant luar negeri. Begitu juga dengan yang dilakukan mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Bandung, Bui alias Sam. Akibat perbuatannya, selama setahun beberapa pihak di Jerman dirugikan sebesar 15.000 DM, sekitar 70 juta rupiah. Para karder beberapa waktu lalu juga menyadap data kartu kredit dari 2 outlet pusat perbelanjaan yang cukup terkenal. Caranya, saat kasih menggesek kartu pada waktu pembayaran, pada saat data berjalan ke bank tertentu, itulah data dicuri. Akibatnya, banyak laporan pemegang kartu kredit yang mendapatkan tagihan terhadap transaksi yang tidak pernah dilakukannya. Untuk info lebih lengkapnya bisa diketik link di bawah. Kemudian jenis selanjutnya yaitu pornografi anak atau child pornography. Pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pornografi anak adalah pelibatan anak atau orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak dalam pengambilan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Contoh kasusnya seperti Jakarta Kompas.com, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menangkap 8 tersangka kasus kejahatan eksploitasi dan distribusi materi pornografi atas dalam jaringan media sosial. Kasus ini didasarkan pada laporan polisi nomor LPB 6492/2022. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan penangkapan tersangka Fars oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda DIY dengan dugaan tindak pidana penyebaran konten kesusilaan dan pornografi terhadap anak di bawah umur, ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan kepada wartawan Kamis 14 Juli 2022. Untuk info lebih lengkapnya bisa diketik di situs di bawah. Contoh kedua yaitu fakta terungkapnya jaringan penjual video pornografi anak di Jakarta Barat. Jakarta Kompas.com, para penjual video pornografi anak di Jakarta Barat hanya membayar pameran mereka sebesar 50.000 rupiah per kontennya. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Putu Elvina, saat mengunjungi para pameran konten pornografi tersebut. Saya tanyakan beberapa yang dia dapat, ini bisa sampai 50.000. Katanya jadi uang sangat sedikit ya, tapi tidak terbanding dengan risiko yang dia dapatkan, kata Putu dalam siaran langsung akun Instagram. Untuk lebih
Untuk info lebih lengkapnya bisa diketik halaman di bawah. Contoh ketiga yaitu pemuda ditangkap buat grup berbayar jual pornografi anak-anak. Jakarta, Kompas.com, sekelompok pemuda di Jakarta Barat ditangkap setelah terlibat tindak pidana pornografi yang melibatkan anak-anak. Mereka membuat grup pornografi berbayar di aplikasi pesan singkat Line. Perbuatan tersangka berinisial P, DW, RS, dan TBP masih belum terungkap setelah Polres Metro Jakarta Barat melakukan patroli siber. Kemudian polisi menemukan ada akun Twitter yang menawarkan netizen untuk bergabung dengan grup pornografi berbayar mereka. Untuk info lebih lengkapnya bisa diketik link di bawah. Kemudian jenis selanjutnya yaitu cyberbullying atau pelecehan di dunia maya. Cyberbullying adalah tindakan agresif yang sengaja dilakukan untuk melukai seseorang di dunia maya. Kebanyakan bentuk cyberbullying ditemukan di media sosial, forum online gaming, online chatting, bahkan aplikasi online dating. Adapun cyberbullying yang tertarget dilakukan melalui email, teks, atau pesan langsung yang ditujukan kepada korban. Contoh kasusnya seperti gara-gara foto toplesnya disebar orang nggak dikenal, Amanda Todd jadi depresi akun dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Semua berawal dari perkenalan Amanda Todd dengan orang asing di internet saat dia masih kelas 7. Melalui video call, si orang asing ini berhasil membujuk Amanda buat menunjukkan peredarannya. Ternyata orang itu memfoto dan menyimpannya. Sampai setelah setahun kemudian dia kembali dan membujuk Amanda untuk mempertontonkan live sex. Dia mengancam kalau tidak dituruti, foto peredarannya akan disebar. Herannya, orang freak itu tahu identitas lengkap Amanda, mulai dari keluarganya, sekolahnya, dan teman-temannya, dan lain-lain. Untuk info lebih lengkapnya bisa dibuka link di bawah. Contoh kedua yaitu lain lagi dengan kasus Brandy Vela. Remaja Malang ini terpaksa menembak dadanya sendiri karena terus-menerus dikirimi teks kasar oleh perundungnya. Semua tahun 2016 lalu, remaja 18 tahun asal Texas, Brandy Vela, memutuskan menembak dadanya sendiri karena enggak tahan dibully terus-terusan lewat pesan-pesan kasar yang dia terima di ponselnya. Ayah Brandy mengatakan kalau tukang bully ini memakai aplikasi yang sudah dilacak. Untuk info lebih lengkapnya bisa dibuka link di bawah. Contoh ketiga yaitu cuma karena cerita memalukannya tersebar, Ryan Halligan harus menerima ejekan teman-teman di sekolahnya sampai suatu hari dia nggak kuat lagi. Ryan Halligan adalah remaja biasa umur 13 tahun. Suatu hari cerita memalukan tentang dirinya tersebar di lingkungan sekolahnya. Ryan menerima ejekan setiap hari dari teman-temannya. Sampai puncaknya ada teman ceweknya yang pura-pura suka sama Ryan biar bisa mendapat lebih banyak lagi cerita yang memalukan Ryan. Tapi jahatnya, si cewek ini selalu menyebarkan cerita-cerita itu disertai bumbu-bumbu pertambahan yang malah berujung fitnah. Ryan pun dibully nggak hanya di dunia nyata tapi juga di dunia maya. Karena nggak tahan, Ryan pun gantung diri. Untuk info lebih lengkapnya bisa dibuka link di bawah. Itulah review dari materi cybercrime dan cyberlaw. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.